warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Brebes. Saya Yusumi Farhaini. Saya Pramono Kusumastoto. Saya Yunis Nani Hidayati. Akan mempraktikkan coaching tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pram. Ya, selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya ini, Bu? Selamat pagi juga. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik, Pak. Ya. Berarti untuk hari ini kita akan melakukan observasi coaching ya, Bu. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum observasi, Bu, ini saya mau melakukan percakapan awal, Bu. Ini terkait dengan apa yang nanti Bu Yus akan lakukan, kemudian tujuannya apa, lalu rubrik penilaiannya bagaimana. Karena nanti di dalam observasi yang akan saya lakukan ini tentu akan dinilai gitu, baik Bu Yus sebagai coachnya maupun Bu Yuni sebagai coachingnya. Rubrik penilaiannya ini berkaitan dengan apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana Bu Yus sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, lalu bagaimana coach merespon pertanyaan dari Ibu yang disesuaikan dengan prinsip coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Yus. Yang pertama, dari coaching nanti, Bu, kira-kira apa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Baik, dari nanti yang akan saya lakukan, proses coaching yang akan saya laksanakan, saya ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Ya, baik. Yang berikutnya, Bu, dari kompetensi tadi, kira-kira yang lebih spesifik apa, Bu, yang akan Bu Yus kembangkan? Saya akan lebih mengembangkan ke hal yang spesifik, yaitu ada dua hal, Pak. Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, dan yang kedua adalah ingin mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Ya. Indikatornya apa nanti, Bu, yang ingin Bu Yus capai terkait dengan tujuan coaching dari Bu Yus itu sendiri? Indikator yang ingin saya capai dari coaching yang nanti saya akan laksanakan adalah saya bisa menggali beberapa hal yang nantinya akan merujuk pada solusi terhadap masalah yang akan dihadapi oleh coaching nanti melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan-pertanyaan terbuka itu saya dapat nanti dengan mendengarkan aktif apa yang coach sampaikan kepada saya. Oh iya, baik. Demikian Ibu percakapan awal untuk kegiatan observasi hari ini. Silahkan bisa dilanjutkan untuk melakukan proses coaching. Baik, Pak, terima kasih banyak atas observasi ini. Semoga nanti coaching bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih juga Bu Yus. Monggo silahkan bisa dimulai coaching. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Yuni. Selamat sore, Bu Yus. Selamat sore, gimana kabarnya Bu Yuni? Alhamdulillah baik, Bu Yus. Bu Yus gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu. Bu Yus, seperti yang kita sepakati kemarin, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh gitu ya, betul, Bu. Kalau gitu, untuk obrolan kita hari ini mau bicara tentang apa ya, Bu? Begini, Bu Yus, saya ingin cerita tentang kegundahan saya terkait murid-murid saya di kelas. Oh gitu. Apa yang terjadi dengan murid Bu Yuni sampai Bu Yuni itu terlihat gundah seperti itu? Jadi begini, Bu Yus, saya ini kan ngajar matematika ya, Bu Yus. Murid-murid saya masih kesulitan ketika saya menerangkan materi trigonometri, Bu. Oh begitu ya.
Lalu dari obrolan kita hari ini, apa yang Bu Yuni harapkan nantinya? Saya ingin sharing dengan Bu Yus tentang permasalahan saya, berbagi pengalaman, dan saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami, Bu. Oke, selanjutnya dari permasalahan Bu Yuni tadi ya, saya ingin tahu pembelajaran atau situasi pembelajaran yang Bu Yuni lakukan itu seperti apa sih? Bisa diceritakan nggak Bu? Jadi begini Bu, saya kan mengajar matematika. Ini sedang materi trigonometri Bu. Saya sudah berusaha menjelaskan agar siswa-siswa paham, tetapi ternyata uh, respon anak-anak itu kurang Bu. Dan hasil evaluasinya pada 22 anak itu hanya 8 anak yang mencapai nilai ketuntasan Bu. Wah, iya ya. Saya bisa membayangkan itu. Nah, apa sih yang membuat murid-murid Bu Yuni banyak yang tidak mencapai ketuntasan, Bu? Anak-anak itu sepertinya bosan ya Bu dengan materi yang saya ajarkan dan juga mengantuk saat pelajaran Bu. Saat saya mengajukan tanya jawab juga mereka terlihat pasif Bu. Ya, oke. Kalau begitu, situasi yang seperti apa nih yang Bu Yuni inginkan atau Bu Yuni idam-idamkan? Saya ingin mengajar ya dengan penuh inovatif, kreatif, murid-murid juga aktif bertanya dan juga kelas terlihat hidup dan ceria Bu. Iya ya Bu ya, saya bisa membayangkan tuh kalau begitu kelasnya seperti apa ya Bu Iya ya. Bu. Nah, kalau menurut Bu Yuni nih, apa sih yang bisa mewujudkan pembelajaran itu bisa kreatif dan inovatif Bu? Mungkin saya tidak harus dengan cara mat terus ya Bu. Saya bisa mengembangkan dengan uh, alat peraga sepertinya Bu. Itu jadi ide gagasan yang bagus menurut saya. Nah, kalau begitu kemudian apa nih ide Bu Yuni selanjutnya, gagasannya nih? Sepertinya karena saya sedang mengajar trigonometri, saya akan mengajak anak-anak untuk membuat alat peraga klinometris, Bu. Hmm, saya juga akan mengulang materinya agar anak-anak lebih paham. Selain itu juga saya bisa memanfaatkan halaman sekolah saat praktek, Bu. Bagus sekali ya, sangat lengkap menurut saya Bu. Dari gagasan-gagasan itu ada nggak Bu prioritas atau mana sih yang lebih didahulukan? Sepertinya anak-anak lebih membutuhkan saya menerangkan ulang materi trigonometri. Baru setelah itu saya menjelaskan tentang alat peraga klinometris, Bu. Luar biasa sekali menurut saya itu Bu. Nah, untuk memastikan hal itu bisa berjalan dengan lancar, apa yang dilakukan Bu Yuni? Saya akan memastikan hal tersebut bisa berjalan dengan baik menggunakan alat klinometri sebagai alat peraga. Kemudian saya akan membuat lingkungan sekolah mendukung untuk menemukan benda yang dapat dijadikan media pembelajaran kontekstual ya Bu. Kalau benda kontekstual itu seperti apa ya Bu Yuni ya? Anak-anak bisa membuat klinometris miniaturnya Bu dengan menggunakan sedotan, pulpen, paku dan juga tali Bu. Oke. Apa harapan yang Bu Yuni inginkan? Harapannya ketuntasan belajar anak menjadi meningkat dan nilai KKM-nya terpenuhi Bu. Ya, mudah-mudahan itu bisa diwujudkan. Nah, kalau begitu kapan nih Bu Yuni akan mengimplementasikan ide-ide brilian tadi Bu? Pekan depan sepertinya sudah bisa Bu. Oh, sudah bisa ya Bu ya. Kemudian komitmen apa nih yang akan Bu Yuni terapkan ketika sudah mengimplementasikan itu? Saya akan membuat pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif, serta pembelajaran matematikanya agar tidak bosan dan siswa-siswa lebih memahami Bu. Oke, iya. Nah, kalau sudah begitu,
tindak lanjutnya bagaimana nih Bu Yuni? Saya akan melaksanakan refleksi bersama Bu Yus untuk mendapatkan umpan balik serta pengalaman dan penguatan, sehingga saya akan memperbaiki dan mengembangkan diri dari apa yang sudah saya lakukan, Bu. Wah, bagus sekali Bu menurut saya. Bagaimana nih perasaan Bu Yuni setelah ngobrol dengan saya, mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan di hati Bu Yuni? Saya sudah merasa lebih lega, Bu. Saya sudah mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Luar biasa, alhamdulillah. Saya juga ikut senang ya Bu ya. Jadi kesimpulan obrolan kita apa nih Bu? Coba. Kesimpulannya, matematika itu bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan kalau kitanya bisa membuat pembelajaran yang inovatif dan kreatif dan menyenangkan. Imbasnya murid akan memahami materi, mudah-mudahan dapat mencapai ketuntasan maksimal ya. Wah, luar biasa. Saya juga sangat setuju Bu. Artinya kita itu selalu berinovasi dalam pembelajaran itu adalah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh peserta didik kita. Oke, dan mudah-mudahan itu juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ya, terima kasih Bu Yus atas waktunya. Semoga masih bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Yus. Oke, sama-sama Bu, dan kapanpun waktunya saya insya Allah selalu siap untuk selalu ngobrol dengan Bu Yuni. Terima kasih ya Bu Yus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yuni. Baik Bu Yus, alhamdulillah tadi proses coachingnya sudah berjalan lancar ya. Nah, dari proses coaching tadi Bu, kira-kira apa yang sudah dilakukan Bu Yus dan indikator tujuan mana yang sudah berhasil dikembangkan? Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi setelah sesi coaching berlangsung, saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu menemukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Kemudian saya juga sesuai dengan indikator ketercapaian, saya sudah mampu menggali kemampuan coach itu melalui mendengarkan secara aktif apa yang Bu Yuni utarakan tadi selaku coach saya, dan beliau sudah menemukan solusi atas apa yang dia rasakan. Oh ya, luar biasa sekali Bu Yus. Memang tadi hasil pengamatan saya juga seperti itu Bu. Bu Yus tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, kemudian sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching Bu dalam menjalankan coaching tadi Bu. Nah, selanjutnya nih Bu, dari hasil pengamatan saya Bu, kira-kira bagaimana pandangan Bu Yus tentang kegiatan coaching tadi Bu? Menurut saya tadi sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur data, dan tadi Bapak juga sudah menyampaikan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas umpan balik Bapak terkait coaching yang sudah saya laksanakan. Selanjutnya apa ada kompetensi yang ingin dikembangkan lagi Bu? Oh iya Pak, saya ingin mengembangkan lagi terkait mendengarkan secara aktif, karena menurut saya mendengarkan secara aktif itu perlu berlatih secara berulang-ulang sehingga bisa menemukan kata kunci, sehingga bisa nantinya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot bagi coach dalam menggali jawaban-jawaban yang nantinya mengarah pada solusi permasalahan coach itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, sebelum diakhiri nih Bu kegiatan pasca coaching, apa ada lagi yang mau disampaikan? Saya rasa sudah cukup Pak Bram. Kalau begitu kita akhiri nih Bu kegiatan pasca observasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Bram. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Pram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Gimana katanya Pak Pram hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ini bagaimana Bu? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja Pak. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit untuk melakukan proses observasi kita terkait pelaksanaan proses coaching. Nah, jadi saya sebagai observer nanti saya harus mengisi rubrik-rubrik pertanyaan, kemudian
saya akan mengamati proses coaching yang Pak Pram lakukan. Adapun rubriknya itu nanti saya akan melihat dan mengamati apakah Pak Pram sudah melakukan proses coaching dengan baik dengan teman coachingnya. Kemudian apakah proses coaching itu sudah sesuai dengan alur data. Apakah prinsip coaching itu sudah berjalan dalam proses coaching. Untuk prinsip coachingnya itu seperti yang pertama berarti harus prinsipnya adalah kemitraan ya Pak Pram. Kemudian yang kedua adalah proses kreatif dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Gimana Pak Pram? Sudah siap untuk proses coachingnya? Insya Allah siap Bu. Kemudian nanti di proses coachingnya ini beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Pram kembangkan pada proses coaching nanti? Jadi nanti dalam proses coaching ada 3 kompetensi Bu yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama adalah presence, yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Lalu yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Jadi ada 3 ya Pak Pram? Oke Bu. Kalau boleh saya tahu dari 3 kompetensi itu mana yang lebih ingin Pak Pram kembangkan? Yang akan lebih saya ingin kembangkan yaitu di kompetensi mendengarkan aktif Bu, karena melalui mendengarkan aktif nanti kita bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke baik, jadi Pak Pram ingin lebih mengembangkan di mendengarkan aktif. Kemudian yang berikutnya terkait dengan indikator pada saat coaching, indikator apa yang Pak Pram harapkan? Indikator yang saya harapkan nantinya adalah si coach ini nanti bisa menemukan ide-ide baru Bu terkait dengan tantangan yang dia hadapi, kemudian menemukan solusi dari apa yang menjadi kegelisahannya selama ini Bu. Oh jadi begitu ya. Kita sudah di ujung sesi ya Pak Pram. Nanti saya akan mengamati proses coachingnya, tapi nanti setelah proses coaching ada percakapan lagi kegiatan pasca observasi ya Pak. Silakan nanti melakukan coaching dulu, kemudian semoga lancar dan berhasil ya Pak. Amin. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama Izin Pak Pram. untuk coaching dulu nih Bu. Pak. Assalamualaikum Pak Pram. Waalaikumsalam Bu Yus. Oke Pak, gimana nih kabar Pak Pram? Alhamdulillah baik Bu. Bu Yus sendiri gimana Bu? Alhamdulillah Pak, saya dalam keadaan baik. Apa Pak Pram ada waktu untuk saya? Oh ada Bu. Oke, saya ingin ngobrol nih Pak, ya terkait dengan pembelajaran di kelas saya. Oh iya, kenapa ya Bu? Jadi saya punya hal yang menurut saya perlu dipecahkan ini Pak. Di kelas itu saya mengalami anak-anak saya itu kurang antusias dalam pembelajaran. Jadi beberapa anak, hampir 50% itu Pak, jarang menyelesaikan tugas dengan baik. Oh, jadi tujuan Ibu untuk membicarakan itu ya Bu. 50% anak itu yang jarang menyelesaikan tugas dengan baik. Betul. Itu yang yang akan Ibu fokuskan berarti ya Bu ya dalam pembicaraan hari ini ya Bu. Betul Pak. Lalu yang ini Bu dapatkan apa Bu setelah selesai kita ngobrol-ngobrol hari ini Bu? Jadi saya ingin ada solusi dari yang saya alami itu, anak-anak menjadi lebih antusias, lebih aktif, lebih ada minat yang lebih tinggi dalam belajar, sehingga ketika mengerjakan tugas juga terlihat semuanya juga antusias menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Oh iya, luar biasa sekali. Nah, saya mau tanya ini Bu, Bu Yus ini sudah melakukan upaya apa Bu? Bisa diceritakan? Oh gini Pak, jadi saya itu memberikan pembelajaran itu dari teks di perpustakaan, kemudian buku teks itu saya pelajari bersama dengan anak-anak, lalu saya berikan tugas seperti itu. Jadi semakin dari beberapa yang saya lakukan dalam pembelajaran, hal itu yang paling sering saya lakukan. Nah, yang Ibu inginkan apa Bu? Yang seperti apa ini? Sebenarnya saya ingin sumber belajar yang variatif ya Pak ya. Jadi tadi saya itu yang saya lakukan, saya hanya menggunakan satu sumber belajar, yaitu buku teks dari perpustakaan. Baik, itu yang jadi keinginan Ibu ya Bu ya.
sumber belajar yang variatif. Bisa diceritakan Bu, kira-kira mau menggunakan sumber belajar apa ini? Saya sebenarnya pengen menggunakan sumber belajar yang variatif, salah satunya ya dari media digital ya Pak. Contohnya video dari YouTube itu juga bisa, atau yang sedang marak atau booming di kalangan kita itu kan TikTok ya, dari anak-anak. Kemudian bisa juga dari internet atau Instagram gitu ya Pak. Ya, dari yang tadi Bu Yu sampaikan Bu, kira-kira ada hambatan nggak Bu untuk bisa menggunakan itu? Kalau ada, hambatannya apa? Kemudian solusinya apa nih Bu yang bisa menyelesaikan atau meminimalisir hambatan itu Bu? Sebenarnya kalau di tempat saya itu hambatannya ya dari segi kuota internet. Karena itu kan daring nih Pak. Kalau misalkan saya lakukan di kelas itu kesulitan dari segi kuota dan dari segi jaringan. Itu misalkan secara daring. Dan kemudian ketersediaan gadget untuk anak-anak juga itu terbatas. Nah tadi solusinya ya saya paling itu menggunakan wifi yang ada di sekolah, meskipun terbatas ketercapaian jaringannya itu dari kantor ke kelas saya. Namun bisa juga dari pakai orbit ya Pak ya, dari rumah saya bawa itu bisa juga Pak. Iya, itu bisa juga Bu. Itu barangkali bisa membantu ya Bu ya, mengatasi jaringan yang sulit Bu. Itu kalau apa namanya, dari pengalaman saya seperti itu. Baik Pak ya. Nah, selanjutnya Bu, terkait dengan rencana kedepannya ini Bu, Bu Yus akan melakukan apa Bu? Oke, dari yang tadi saya utarakan, tadi sumber belajarnya sudah variatif ya Pak. Mungkin kalau misalkan untuk pengerjaan tugasnya supaya anak-anak lebih semangat dalam produk yang dihasilkan itu variatif juga ya Pak ya. Oh iya, contohnya seperti apa Bu? Oh iya, kalau menurut saya misalkan produk yang dibuat tugasnya jangan monoton itu aja, misalnya membuat puisi, membuat pantun atau konten digital mungkin ya Pak ya. Yang sesuai dengan anak zaman sekarang ya Bu? Iya, kayaknya itu bisa jadi alternatif solusi Pak. Iya, luar biasa sekali Bu Yus. Nah, berapa lama Bu kira-kira untuk rencana Ibu ini bisa terlaksana Bu? Sehingga tujuannya nanti bisa tercapai. Saya ingin melaksanakan ini ya dalam pembelajaran di tema depan Pak, yaitu tema 5. Jadi ini saya sedang tema 4, saya ingin menerapkan di tema 5 aja supaya lebih antusias lagi dalam pelajaran. Nah, ukuran keberhasilannya Ibu, dari 50% itu tadi yang Ibu harapkan itu meningkat menjadi berapa Bu? Yang saya harapkan itu paling tidak ada sekitar 80-85% anak bisa menyelesaikan dengan baik Pak. Ketika nanti rencana Ibu ini sudah terwujud ya Bu, komitmen apa yang akan Ibu buat Bu? Saya ingin membuat komitmen pada diri saya untuk selalu membuat pembelajaran di kelas itu tidak monoton dan tidak membosankan, sehingga peserta didik itu lebih semangat, lebih antusias. Dan tadi ukurannya itu dalam mengerjakan tugas saja mereka tidak semangat. Jadi saya harapkan ya nanti hasilnya juga memuaskan. Ya, semoga bisa terlaksana ya Bu ya, dan Ibu bisa lebih konsisten dalam menjalankan komitmen yang tadi. Untuk apa namanya, keberlanjutannya nih Bu, kira-kira itu membutuhkan kolaborasi tidak dengan rekan lain? Kalau iya, siapa saja Bu yang nantinya bisa Ibu ajak untuk kolaborasi Bu? Ya, dari kegiatan ini saya membutuhkan kolaborasi dengan teman sejawat serta teknisi di sekolah. Artinya ketika saya menggunakan media digital juga pasti saya membutuhkan menyiapkan sarana-prasarana juga yang tidak mungkin saya siapkan secara pribadi sendiri gitu. Luar biasa sekali Bu. Saya rasa cukup ya Bu. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Ya, nggak masalah Bu, selama saya bisa ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat untuk kita ya Bu.
Amin. Amin. Iya. Eh, Setelah ini nih Bu, perasaannya gimana? Alhamdulillah nih Pak, ketika saya sudah bercerita dengan Pak Pram dan saya mengungkapkan beberapa ide yang saya pikirkan tadinya belum dikeluarkan, itu terasa lebih lega, lebih tenang, dan lebih ada gambaran lagi nih nanti ke depan saya seperti apa supaya lebih baik. Iya. Eh, Lalu setelah coaching ini Bu, yang Bu Yus inginkan apa? Nanti setelah coaching dengan Pak Pram, saya ingin ada refleksi Pak. Nanti mudah-mudahan Pak Pram ada waktu lagi untuk saya dan kembali mengoreksi kira-kira bagaimana yang saya lakukan setelah coaching ini, dan saya juga butuh umpan balik dari Pak Pram. Ya, baik, luar biasa sekali Bu Yus. Oke, cukup. Ya sangat cukup Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu Yus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan praktek coaching ya Pak Pram. Dari pelaksanaan coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan, ini berkaitan dengan kegiatan pasca observasi. Yang pertama Pak Pram, bagaimana Pak Pram menilai performa Pak Pram kaitannya dengan kompetensi coaching yang tadi dilaksanakan? Tadi saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta Bu, dari mulai menentukan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga sudah berusaha mengembangkan kompetensi coaching seperti halnya hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan mengembangkan potensi. Ya, betul sekali, tadi yang saya amati juga Pak Pram sudah melaksanakan coaching dengan baik, alur cerita semua sudah dilaksanakan, dari menanyakan tujuan, kemudian juga mengidentifikasi coaching, kemudian tujuan dari pelaksanaan coachingnya, kemudian tanggung jawab juga ditanyakan sama Pak Pram. Kemudian Pak Pram juga sudah baik sekali berkaitan dengan membangkitkan coachingnya untuk bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan Pak Pram dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Begitu Pak Pram. Nah sekarang setelah mendengar hasil dari pengamatan saya, bagaimana menurut Pak Pram? Saya senang sekali Bu, saya berterima kasih sekali Bu dari hasil pengamatan yang disampaikan. Saya sebetulnya belum bisa mengira bahwa saya bisa melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, kemudian sesuai dengan hasil pengamatan yang Bu Yuni sampaikan tadi. Setelah melaksanakan coaching tadi, adakah rencana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Pak Pram? Ada Bu, jadi nanti saya akan memaksimalkan lagi kompetensi coaching yang sudah saya miliki agar menjadi semakin baik dalam melakukan coaching ke depannya. Ya, semoga tindak lanjutnya nanti Pak Pram akan semakin lebih mahir lagi dalam praktek coaching kepada rekan sejawat nih Pak Pram. Kemudian ini sudah di akhir sesi, kira-kira ada yang lagi yang ingin Pak Pram tanyakan? Sudah cukup Bu. Ya, terima kasih Pak Pram. Kita akhiri saja percakapan pasca observasi ini. Semoga kedepannya Pak Pram lebih menguasai lagi, walaupun tadi sudah bagus, nanti bisa lebih mahir lagi. Terima kasih. Saya akhiri Pak Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.